telling you and your boyfriend about this four of us tough guy. Yeah, no, I got that. Time for a breakdown. Film diawali memperkenalkan kita kepada John, seorang siswa bertubuh gemuk yang selalu menjadi korban bully di sekolah. Melihat dari kondisi ini, semua orang pun memprediksi masa depan John yang pasti akan menjadi seorang pecundang dan tidak akan pernah sukses dalam karirnya. Pretty good there. Come on, President, the captain, an educator, he is. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Jack, seorang pria tampan dan populer yang digandrungi semua siswi di sekolah. Karena tidak hanya tampan, Jack juga sangat pintar, ramah dan baik hati. Di saat acara perpisahan sekolah, Jack kembali mendapatkan penghargaan dari guru sebagai siswa paling berprestasi. Melihat dari semua prestasi yang Jack raih, tentu semua orang bisa memprediksi kalau Jack pasti akan sukses di masa depan. Namun di tengah acara yang sedang berlangsung, para pembuli tadi malah melempar John di tengah lapangan. Menyaksikan hal tersebut, sontak semua murid tertawa terbahak-bahak meledek John. Hanya Jack saja yang mau menolong dan kasihan melihat John. Lalu adegan film berpindah pada 15 tahun kemudian. Ternyata kehidupan Jack sekarang tidak seperti yang mereka bayangkan saat masih duduk di bangku SMA. Kecemerlangan karir yang Jack impi-impikan ternyata tidak berjalan dengan mulus. 10 tahun berprofesi sebagai akuntan tidak kunjung membuat Jack naik jabatan. Padahal selama ini, Jack sudah bekerja keras, mencurahkan seluruh keringat untuk mendapatkan posisi yang ia inginkan. Jack semakin dibuat kesal karena mantan asistennya yang baru 2 tahun bekerja sudah bisa mendapatkan promosi pada jabatan yang Jack mau. Still ring a bit after lunch today, so can you just get out my face? Pada siang harinya, Jack makan siang bersama istrinya. Di restoran yang sama, para karyawan lain sedang merayakan kenaikan jabatan mantan asisten Jack. Membuat Jack semakin kesal dan merasa dirinya adalah seorang pecundang. Karena Jack tidak pernah membayangkan dari seorang siswa cemerlang malah menjadi seorang karyawan rendahan. Jack pun akhirnya memutuskan untuk tidak ikut reunian alumni sekolah pada keesokan malamnya. Karena Jack merasa malu apabila teman-teman sekolahnya dulu mengetahui kalau Jack tidak sesukses seperti yang mereka bayangkan. Now, I'm an accountant. An accountant job. I'm good at my job. Pete, his life went like this. Saat sedang berselancar di internet, tiba-tiba Jack mendapatkan permintaan pertemanan di Facebook, yang mana ternyata itu adalah John, siswa gemuk korban bully yang sering Jack tolong di sekolah. Tanpa ragu sedikit pun, Jack langsung mengkonfirmasi permintaan pertemanannya itu. Diketahui kalau John telah pindah ke kota lain tak lama setelah menamatkan sekolahnya. John lantas mengajak Jack bertemu di sebuah bar, dan Jack pun menyetujuinya, dikarenakan Jack juga sedang tidak ada kerjaan. Honey, black people don't go to therapy. For a long time before they thing in the bud, whatever it is. I don't want... When I love you too, babe. I do. Singkat cerita, Jack tiba di bar tersebut. Namun tiba-tiba, Jack pun dikagetkan oleh seorang pria kekar, tinggi, gagah dan tampan. What? Sorry, do I know you? Lost like 200 pounds. Dan Jack pun semakin dibuat kaget, karena ternyata pria kekar ini adalah John. Jack begitu sangat pangling melihat penampilan John yang sekarang. Padahal dulu, John adalah pemuda culun dan gemuk. John mulai bercerita, kenapa dirinya bisa berubah menjadi seperti ini. Tentunya dengan rutin berolahraga, diet sehat, tidur cukup, dan memperhatikan penampilan. Selain itu, John juga mendalami seni bela diri untuk mempertahankan diri dari bulian. John merasa sangat senang dan bangga bisa satu meja dengan Jack, siswa paling populer dan berprestasi di sekolah. Selain itu, John juga berhutang budi kepada Jack yang sering menolong dirinya saat mendapat pembulian di sekolah. Guy in school. At the college, but I'm gonna ask you, man, what do you do for work? Guys, anyway, they're way too. Along certain pre-approved. I thought about it. Exactly. Yeah.
Setelah mengobrol cukup lama, John lantas pamit ke toilet. Namun tiba-tiba, seorang begundal datang, ingin mengambil kursi John. Jack pun secara baik-baik berkata kalau kursi tersebut sudah ada yang mendudukinya duluan. Tak terima ditegur, si begundal ini malah emosi dan langsung memanggil temannya untuk mengeroyok Jack. Jack yang tidak jago berbaku hantam, tentu ia sangat panik. Pada saat yang sama, John kembali dari toilet. Secara baik-baik, John meminta mereka semua pergi. Namun mereka tidak peduli dan bersikeras ingin menghajar Jack berikut dengan John. Mereka sama sekali tidak gentar, meskipun John bertubuh kekar. John yang benci dengan para pembuli, inilah yang terpaksa ia perbuat. When you and your boyfriend apart, there's 4 of us, tough guy. Yeah, no, I got that. Hanya dalam hitungan menit saja, mereka semua mampu John tumbangkan. Menyaksikan hal tersebut, tentu Jack semakin kagum kepada John. Akan tetapi, John tetap merendah diri, merasa kalau dirinya tidak sebanding dengan Jack yang menurutnya sangat keren. Bahkan John mengaku, dirinya sangat mengidolakan Jack saat masih di bangku sekolah. John masih tidak menyangka, sekarang bisa berteman dengan idolanya. That's your bike? Kemudian, John mengajak Jack mengunjungi sekolah mereka dulu. Setibanya di sana, John malah bersedih, mengenang pengalaman buruk saat menjadi korban bully di sekolah ini. Hey man, I just want to say that I balled it up real damn your Letterman's Jack. Sementara Jack sendiri juga merasa bersedih, namun bukan karena pembulian, seperti yang dialami oleh John, tetapi karena beberapa penghargaan yang dulu Jack raih dan menjadi kebanggaan sekolah. Namun semua prestasi yang Jack raih tak serta-merta membuatnya memiliki masa depan yang sukses. What? for the reunion tomorrow night. This book of Golden Jet records. He's gonna conquer the world. Not the Golden Jet, man. I'm an accountant. John berusaha menyemangati Jack dengan berkata, kalau kehidupan Jack yang sekarang didambakan oleh banyak orang. Untuk membuat Jack semakin bersemangat, John lantas memintanya memperagakan salto ikoniknya yang membuat Jack sampai dijuluki The Golden Jet. Namun ternyata, Jack sudah tidak bisa lagi memperagakan gerakan ikoniknya tersebut. Golden Jet! I want a Golden Jet flip. Just wax these floors. Sebelum berpisah, Jack sempat memberitahu John untuk menghubunginya apabila Jack butuh bantuan. Ternyata saat ini, John memang membutuhkan bantuan seorang akuntan seperti Jack. Ternyata beberapa bulan yang lalu, John dipecat dari pekerjaannya. Sejak saat itu, John pun kesulitan mendapatkan gajinya yang berasal dari perusahaan luar negeri. Maka dari itulah, John membutuhkan bantuan seorang akuntan untuk melacak situasi rekeningnya saat ini. Dengan senang hati, Jack pun mau membantu John. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil membuka akun dari ID dan password yang John berikan. Namun setelah akun berhasil dibuka, John melihat ada keanehan. Karena akun yang John berikan adalah akun untuk mengikuti semacam sistem lelang. Namun anehnya, John seperti dengan sengaja memaksa Jack untuk berhenti menelusuri akun tersebut. Why? What did Oh, I'm sorry, Jet. Jet. Kemudian, John meminta diizinkan bermalam di rumah Jack karena malam sudah larut. Tanpa curiga sedikit pun, Jack pun mengizinkannya, walaupun dirinya tidak begitu mengenal John. Namun Jack memiliki keyakinan, John pasti adalah orang baik. Fanny pack. Golden Jet. I'm having a sleepover at Calvin Jordan's house. Di keesokan paginya, saat hendak pergi kerja, Jack melihat John masih molor di sofanya. Lalu tiba-tiba, 3 orang bersenjata datang untuk mencari John. Yeah. So what's going on? Hey. Namun ternyata, John sudah lebih dulu kabur. Padahal semenit yang lalu, Jack melihat John masih molor di sofa. Jack yang keheranan, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata 3 orang ini adalah anggota CIA. Si agen yang bernama Lisa langsung memberitahu Jack siapa John sebenarnya. John adalah mantan agen rahasia yang menjadi buronan CIA. Diketahui kalau John sudah menghabisi rekannya sendiri. Bukan hanya itu saja, John juga disinyalir telah mencuri informasi rahasia negara, lalu ia jual kepada pihak musuh. Lisa juga memberitahu kalau di berkas pribadi John telah mencantumkan nama Jack sebagai satu-satunya kerabat dekat yang John punya saat ini. Dengan kata lain, jika terjadi apa-apa kepada John, maka Jack lah yang dicari dan bisa diminta pertanggungjawabannya.
Oh, he is not my friend. Oh, so you went out drinking with your non-friend. He sent me a friend request. You are the only person. Sehingga sontak membuat CIA curiga kalau Jack bersekongkol dengan John. Mendengar itu, tentu Jack menjadi sangat kaget. Jack pun berkata dengan jujur bahwa dirinya tidak begitu mengenal John. Meskipun mereka berdua pernah menempuh pendidikan di satu sekolah yang sama. Namun Lisa tidak percaya, karena kalau Jack tidak begitu kenal dengan John, kenapa Jack mengizinkan John bermalam di kediamannya? Untuk membuktikan Jack bersalah atau tidak, Lisa lantas memaksa untuk memeriksa tempat kerja Jack. I don't know this man. Thanks to this man. Prove it. No, just give me a second, man. Setibanya di kantor, teman Jack yang suka usil, malah secara tidak langsung mengejek Lisa sebagai wanita penghibur yang disewa oleh Jack. Mendengar itu, tentu Lisa menjadi kesal, lalu inilah yang ia perbuat. Saat di ruangannya, tiba-tiba telepon berdering, yang mana ternyata itu adalah panggilan dari istri Jack. Karena masih dalam pengawasan CIA, Lisa lantas menguping obrolan Jack dan istrinya. Dr. Dan. Go. I gotta really go back. I'm slaying. Dan tak lama kemudian, telepon kembali berdering, dan ternyata itu adalah panggilan dari John. Lisa lantas meminta Jack untuk bersikap tenang, agar John tidak curiga. John berkata, dirinya sedang berada di lantai bawah, dan membutuhkan bantuan Jack. Mendengar itu, Lisa dan kedua anak buahnya langsung menuju ke lantai bawah untuk menangkap John. Lights down. Alert! Namun ternyata, itu adalah jebakan dari John, agar dirinya bisa bertemu dengan Jack. Jack yang panik, berusaha menegaskan kepada John, apapun yang terjadi, dirinya tidak ingin dilibatkan dalam masalah John. Akan tetapi, John sama sekali tidak menghiraukan ucapan yang keluar dari mulut Jack. Say that. Happening right now. Just action. In or out. Bahkan, John dengan seenaknya menggunakan dasi milik Jack untuk memuluskan rencananya. Jack yang semakin panik, berusaha memanggil para agen CIA yang berada di lantai bawah. Namun malah dicegat oleh John, yang langsung mengeluarkan senjatanya, dan lantas menyandra Jack, sehingga membuat semua orang panik. Wait, hold on, what are you? It's like a bite you. Ow. He's got a gun! He's out! Ow! I said Para agen CIA lantas muncul, dan beradu tembak dengan John, yang sembari menyandra Jack. Jack yang semakin panik dan ketakutan, berusaha untuk melarikan diri, namun selalu dicegat oleh John. Bahkan, John sengaja membuat gerakan, agar terlihat seakan-akan, Jack ikut membantu dirinya, dalam melawan para anggota CIA, yang ingin menangkap John. Sontak membuat para agen CIA semakin curiga, kalau memang benar, Jack bersekongkol dengan John. Hingga pada suatu kesempatan, salah seorang agen CIA berhasil membuat posisi John terpojok, sedangkan Jack sendiri akhirnya memiliki celah untuk berusaha melarikan diri. Namun dalam upayanya melarikan diri, Jack malah tanpa sengaja menembak seorang agen CIA yang sudah berhasil membuat posisi John terpojok. Hingga secara tidak langsung, Jack sudah menolong John, sehingga membuat para agen CIA semakin curiga kalau Jack memang bersekongkol dengan John. Sampai pada akhirnya, John dan Jack berhasil dikepung oleh para agen CIA dari segala arah. Meskipun sudah dalam posisi terpojok, John tetap terlihat tenang. Dan bahkan, John mengucap rasa syukur, dirinya punya teman seperti Jack yang selalu bersedia membantunya. Mendengar itu, Jack kembali berusaha menjelaskan kepada para agen CIA bahwa dirinya tidak berteman akrab dengan John, apalagi bersekongkol, melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Namun mereka tetap tidak percaya, karena sedari tadi, Jack terlihat sedang membantu John dalam melawan para agen CIA. Lalu tiba-tiba, jebakan dasi Jack yang terbakar, yang tadi telah dipasang oleh John, berhasil memancing bunyi alarm tanda kebakaran. Lalu kesempatan ini, lantas digunakan oleh John, membawa Jack kabur dari gedung, dengan cara melompat dari jendela kaca.
Di bawah gedung, John dan Jack kembali diserang oleh para agen CIA, sehingga Jack tidak punya pilihan lain selain ikut bersama John yang kabur menggunakan mobil pemilik Uber yang tadi John pesan lewat ponsel milik Jack. The word out to all assets. Di tengah perjalanan, barulah John jujur kepada Jack terkait dirinya yang seorang agen rahasia. Namun Jack dijebak oleh seseorang bernama Frank. Frank lah yang telah menghabisi sahabat John dan lantas mengkambing hitamkan John. Bukan hanya itu saja, Frank juga telah mencuri data rahasia milik pemerintah. Dan Frank berencana akan menjual data rahasia pemerintah kepada pihak musuh, yaitu lewat sistem lelang. Maka dari itulah, John membutuhkan bantuan Jack yang seorang akuntansi untuk menggagalkan aksi Frank dalam menjual data rahasia negara, sekaligus menangkap Frank untuk membersihkan nama John, membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Apabila nama John bersih, otomatis nama Jack juga akan bersih. Karena sekarang, Jack juga adalah seorang buronan, sama seperti John. Dikarenakan Jack dianggap bersekongkol dengan John. Untuk meyakinkan Jack kalau ia tidak bersalah, John lantas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dari awal. Saat itu, John dan sahabat baiknya sudah hampir berhasil menangkap Frank. Namun sialnya, teman John malah masuk dalam jebakan Frank. Sehingga pada akhirnya, si teman akhirnya tewas, dihabisi oleh Frank, dan John gagal menolongnya. What did you... You tricked me! You stole the code. Let me tell you something about Harris. You can't trust. Lalu tiba-tiba, seorang pembunuh bayaran yang diutus oleh CIA datang untuk menangkap John. Lalu kesempatan ini, Jack manfaatkan untuk kabur menggunakan sebuah motor. Saat sudah berada cukup jauh dari John, Jack langsung menghubungi istrinya. Karena Jack khawatir, istrinya juga akan diincar oleh CIA, karena dianggap bersekongkol dengan John. Untuk menjelaskan apa yang terjadi, Jack lantas mengajak sang istri bertemu langsung di sebuah klinik konsultasi. Karena kebetulan hari ini, Jack dan istrinya akan mengunjungi klinik tersebut untuk konsultasi dengan dokter psikiater terkait masalah rumah tangga mereka berdua. Singkat cerita, Jack sampai di depan klinik tersebut. Lalu tiba-tiba, Lisa dan para anak buahnya muncul dan berhasil meringkus Jack. Jack terlihat panik dan takut, dirinya akan dijebloskan ke dalam penjara untuk kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Lalu Lisa menjelaskan, kalau sedari awal, dirinya sudah mengetahui, Jack hanya dijebak oleh John. Lisa langsung menjelaskan, kalau sebenarnya, Jack mengidap penyakit kejiwaan, yaitu memiliki kepribadian ganda, akibat trauma John di masa lalu, yang menjadi korban bully. Sebenarnya, Frank hanyalah seorang tokoh jahat yang John ciptakan di dalam imajinasinya sendiri. Dengan kata lain, John lah yang telah menghabisi sahabatnya sendiri, serta mencuri data rahasia negara untuk dijual kepada pihak musuh. Upstone. Read film. Ballpoint Rogue. Lisa menjelaskan, John alias Frank membutuhkan bantuan Jack yang seorang akuntan untuk memuluskan aksi John selanjutnya. Maka dari itulah, Jack diminta bekerja sama dengan CIA untuk meringkus John, yaitu dengan cara Jack berpura-pura bersekongkol dengan John. Kemudian, Lisa membekali Jack sebuah alat GPS darurat untuk digunakan oleh Jack melaporkan posisi John kepada CIA. Demi kelancaran misi ini, Jack dilarang bercerita kepada siapapun, termasuk kepada istri Jack sendiri. Akhirnya Jack pun setuju untuk membantu CIA dalam misi meringkus John, agar Jack tidak diganggu lagi oleh John. Auction site to tell them exact yourself and a little. Press this button. Oh, one more thing. Don't tell your wife. Setelah itu, Jack menemui istrinya yang sudah menunggu di dalam ruang konsultasi. Namun betapa terkejutnya Jack mengetahui kalau John menyamar sebagai dokter psikiater. Jack berusaha mengajak istrinya pergi, namun si istri menolak. Karena ternyata, John sudah lebih dulu berhasil mendapatkan kepercayaan istri Jack, sehingga John pun bisa dengan leluasa menjalankan aksinya sebagai dokter psikiater gadungan. Jack pun semakin kesal kepada John dan ingin sekali membongkar penyamarannya. Tapi Jack tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjelaskan semuanya kepada si istri, karena hal itu akan menggagalkan kerjasama Jack dengan CIA dalam misi meringkus John.
I do not want to do this. Switch gears for a second. Please. We tried a simple role-playing it. It's called soul gazing. Maggie, this... Hey, there's no talking. You are not... There's no talking. Jack yang sudah semakin kesal dengan tingkah John, secara spontan langsung menamparnya, sehingga membuat si istri kesal. Karena si istri menganggap, Jack tidak serius berkonsultasi untuk memperbaiki pernikahan mereka berdua, yang kini sedikit bermasalah. Setelah si istri pergi, John langsung melepaskan dokter psikiater sungguhan yang ia kurung di dalam lemari. But the truth is, It'll all... Kemudian, Jack berniat menekan GPS darurat yang diberikan oleh CIA. Namun John memohon agar Jack tidak melakukan itu dan percaya dengan dirinya. John berjanji, setelah masalah ini selesai, John tidak akan pernah lagi mengganggu Jack. Pada akhirnya, John berhasil meyakinkan Jack kalau Jack telah diperalat oleh CIA, sehingga membuat Jack batal menekan GPS darurat tersebut. bank transaction numbers. The bank transaction numbers all be over tonight. It's the transaction number. Kemudian, Jack mengatakan, untuk bisa mengakses akun rekening Frank, mereka membutuhkan jasa seorang banker. Mana banker tersebut adalah teman baik Jack yang diketahui bernama Lucas. Ternyata Lucas adalah geng preman sekolah yang selalu membuli John di sekolah. Setibanya di ruangan Lucas, John tampak hanya terdiam dan masih takut kepada Lucas. John tampaknya masih trauma atas perlakuan Lucas dulu yang sering membulinya di sekolah. You can get a bunch of digital. You guys are going to the reunion tonight. Gonna be there. Or you... Setelah berhasil mendapatkan akun rekening Frank, Lucas langsung meminta maaf kepada John atas perlakuannya di sekolah dulu. Lucas berkata, sekarang dirinya sudah bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lucas mengaku menyesal telah membuat hidup John di sekolah dulu seperti berada di dalam neraka. Mendengar hal itu, John pun merasa tersentuh dan akhirnya mau memaafkan Lucas. I mean, I embarrassed him, but I or what happened? Not expecting this at all. Trevor Olsen. Namun ternyata, Lucas hanya bercanda saja. Lucas ternyata masih belum berubah dan masih suka membuli John. Karena di mata Lucas, John tetaplah seorang pemuda pecundang, culun, gendut dan lemah. Lucas tak segan-segan mengintimidasi, menghina dan mencaci maki John. Meskipun bertubuh kekar dan sangat jago berbaku hantam, John tetap tidak berani melawan Lucas. Karena trauma di masa lalu masih membekas di ingatan John, sehingga membuat John masih tetap takut kepada Lucas. Alhasil, John pun memilih pergi dari sana, layaknya seorang pecundang, sama seperti saat di bangku sekolah dulu. Always. Come on, hit me, Jenny. You got an extra rep. At least you found the handle. Jack sangat kesal kepada Lucas, yang ia pikir sudah berubah karena sudah dewasa. Jack pun langsung bertingkah seperti berandalan untuk membuat Lucas kesal. Tak lama berselang, Jack dihubungi oleh Lisa. Ia kesal karena Jack malah melenceng dari misi. Lisa lantas mengancam akan menculik istri Jack apabila Jack tidak mau membantu CIA dalam meringkus John. Demi keselamatan istrinya, dengan begitu terpaksa, Jack melaporkan posisi John sekarang kepada CIA. Setelah bertemu, John langsung meminta maaf kepada Jack atas sikapnya tadi yang seperti seorang pengecut. John kembali mengucapkan rasa syukur karena bisa mengenal Jack, sosok yang sangat tulus dan baik hati. Karena selama ini, John tidak pernah memiliki teman sebaik dan sejujur Jack. John juga mengaku, Jack adalah inspirasi bagi dirinya untuk berubah menjadi lebih baik. Mendengar itu, Jack pun merasa tersentuh dan sama sekali tidak menyangka kebaikan kecil dirinya di masa lalu dapat menginspirasi hidup seseorang. Namun semua sudah terlambat, dan Jack lantas meminta maaf kepada John karena dirinya sudah melapor kepada CIA terkait lokasi John sekarang. Jack terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan istrinya. Pada saat yang bersamaan, pasukan CIA datang mengepung, dan pada akhirnya, John berhasil diringkus. Singkat cerita, John sudah berada di ruangan rahasia, dan mulai diinterogasi. Terlihat Jack juga berada di sana, memantau dari jendela kaca luar. John tampak hanya terdiam, dengan raut wajah muram. John merasa sangat kecewa, telah dikhianati oleh Jack, yang John anggap sebagai teman. Menyaksikan John yang tertunduk lemah, dan terlihat putus asa, Jack malah kasihan dan merasa bersalah. Jack pun merasa yakin, kalau John memang dijebak oleh sosok yang bernama Frank. Sampai pada akhirnya, Jack pun memutuskan membantu membebaskan John. Sehingga inilah yang pada akhirnya Jack lakukan. What the hell?
Go sit down. So uncooperative. Akan tetapi, John enggan melanjutkan pelarian sebelum Jack meminta maaf karena telah mengkhianati dirinya. Jack pun langsung meminta maaf karena telah menjebak Jack dan meragukan ucapannya terkait Frank. Setelah Jack meminta maaf, John kembali menjadi ceria dan kembali bersemangat. Dalam upaya melarikan diri, Jack dan John harus berhadapan dengan pasukan CIA. Jack yang tadinya stres akibat karirnya yang jalan di tempat, sekarang malah semakin bersemangat dalam menjalani hidup. National CIA. Boys. Setelah berbaku tembak cukup lama, pada akhirnya, Jack dan John berhasil keluar dari gedung. Kemudian, John meledakkan mobil Lisa agar mereka tidak bisa mengejar. Not that one. Di dalam perjalanan, John meminta Jack melacak akun rekening Frank dari kode titik koordinat yang diberikan oleh Lucas. Setelah berhasil dilacak, akhirnya diketahui Frank sedang berada di Boston, yang dimana lelang penjualan data rahasia negara akan terjadi malam ini juga. Agar bisa menggagalkan aksi Frank, mereka harus tiba tepat waktu. Maka dari itulah, mereka harus pergi menggunakan pesawat agar sampai lebih cepat. John pun mendapat ide gila, yaitu mencuri sebuah pesawat swasta. Seperti biasa, Jack ditugaskan untuk mengalihkan perhatian penjaga. Sedangkan John sendiri akan melakukan tugas yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Jack, yaitu menarik pesawat tersebut ke lapangan. You cannot be. They made lunch cooler. I threw it out the window. Second largest. See it. His name's Snake. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil mencuri pesawat tersebut. Namun di tengah penerbangan, alarm berbunyi, menandakan kurangnya bahan bakar. Di tengah kepanikan, John bertanya kepada Jack, apa penyesalan terbesarnya. Jack menjawab, dirinya menyesal, menunda untuk memiliki anak, dan lebih mementingkan karir. Ternyata alarm tadi, hanya akal-akalan John saja, untuk membuat Jack panik. Supaya Jack, jujur pada dirinya sendiri, tentang keinginannya dalam hidup ini. Some of your goals. Standing right on top of it. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi tujuan. John lantas menugaskan Jack untuk berjaga di luar. Apabila pasukan CIA datang, Jack harus segera menghubungi John, karena John sendiri yang akan menggagalkan aksi Frank. Split up. I'm gonna stay behind you. You're not leaving. It's my biggest weakness. Encrypted phone that's in your hand. Singkat cerita, John bertemu dengan si pembeli data rahasia negara tersebut. Anehnya di sini, John mengaku kalau dirinya adalah Frank, atau nama samarannya, yaitu Black Badger. Tanpa banyak basa-basi, John langsung mengeluarkan kunci untuk membuka data rahasia negara tersebut. Berpindah ke Jack, yang melihat kemunculan pasukan CIA. Jack berusaha menghubungi John, namun tak kunjung diangkat. Jack langsung masuk ke dalam untuk memberitahu John. Namun setibanya di dalam, John malah menembak Jack. Pada saat yang sama, muncullah sahabat John yang seharusnya sudah tewas beberapa bulan yang lalu. Si teman mengaku dirinya adalah Frank alias Black Badger yang asli. Dan si teman juga memegang kunci data rahasia negara tersebut. Si calon pembeli semakin dibuat kebingungan mana Frank yang asli dan mana kunci data rahasia yang asli. Pada saat yang sama, pasukan CIA datang hingga terjadilah baku tembak sengit. Jack yang baru sadar, langsung memungut kunci data rahasia tersebut. Kemudian, John dan si teman langsung memburu Jack untuk mendapatkan kunci data rahasia tersebut. Sampai pada akhirnya, Frank dan si teman saling menodongkan senjata. Jack semakin dibuat bingung, siapa sebenarnya Frank alias Black Badger. Karena John dan si teman sama-sama tidak mau mengaku. Sampai pada akhirnya, Jack mengikuti kata hatinya sendiri, yaitu menembak John. Setelah John tumbang, si teman akhirnya mengaku kalau dirinya adalah Frank alias Black Badger yang asli. Ia sengaja memalsukan kematiannya sendiri
dan mencuri data rahasia negara tersebut, lalu mengkambing hitamkan John sebagai pelakunya. Never how you were this big idiot. See you on the other side. Di saat Frank bersiap akan menghabisi Jack, John pun bangkit dan langsung membantai Frank. John meminta maaf kepada Jack, ia terpaksa melukainya untuk membongkar kedok Frank yang asli. Setelah nama masing-masing sudah berhasil dibersihkan dari segala tuduhan, John langsung mengajak Jack datang ke acara reunian sekolah. Kemudian, Lisa datang untuk meminta maaf karena telah salah menuduh John. Lisa juga berencana ingin merekrut Jack menjadi agen CIA. Karena John dan Jack sudah membuktikan bahwa mereka berdua sangat cocok menjadi partner. Kemudian, Jack menjelaskan kepada istrinya siapa sebenarnya John dan apa yang sebenarnya terjadi. Saat masuk ke dalam sekolah, John sempat merasa panik, namun Jack berhasil menenangkannya. John semakin panik karena namanya dipanggil untuk diberikan penghargaan sebagai alumni paling berprestasi dan paling sukses dalam karir, yaitu sebagai agen CIA terbaik yang telah menyelamatkan data rahasia negara dari pihak musuh. Namun ada satu orang yang tidak setuju dengan keputusan ini, yang tak lain adalah Lucas. Lucas kembali mengolok-ngolok John, namun kali ini John tidak tinggal diam, hingga inilah yang ia perbuat. In this hole. Still a scared little. Dengan penuh percaya diri, John naik ke atas podium. Melihat itu, Jack pun merasa sangat bangga, karena pada akhirnya, John telah berhasil mengalahkan trauma di masa lalunya. Beberapa bulan kemudian, terlihat Jack akan segera menerima momongan. Bukan hanya itu saja, Jack juga menerima tawaran dari CIA, yaitu sebagai agen rahasia, alias menjadi partner John. Kemudian, film pun selesai. You are gonna do. When you and your boyfriend are pumped, there's 4 of us, tough guy. Yeah, no, I got that.